Dari gadis pengemis yang kelaparan hingga pengusaha wanita berbakat, misteri apa di balik kehidupan Mentari, dan siapa yang menyulut takdirnya? Matahari terbenam mewarnai langit dengan merah. Menelan sinar terakhir, memberi tempat bagi malam misterius yang menyelimuti kota Jakarta yang megah. Di dalam limousine hitam mengilap, Bapak Agung, dengan tatapan tajam, mengamati keramaian orang-orang yang berdesakan seperti semut di jalan-jalan yang sibuk. Sebagai seorang konglomerat bisnis, nama Bapak Agung identik dengan kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang diimpikan banyak orang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kekosongan yang luas, kekosongan kasih sayang keluarga, sesuatu yang tidak bisa diisi oleh kekayaan sebesar apapun. Mobil berhenti mendadak di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas berubah merah, dan mesin terdiam. Tatapan Bapak Agung yang kosong tiba-tiba terpaku pada pemandangan yang menyayat hati di trotoar. Seorang gadis kecil kurus, diperkirakan berusia 10 tahun, meringkuk di atas tanah dingin. Pakaiannya compang-camping tidak cukup menutupi tubuh mungilnya dari dinginnya malam. Di depannya ada mangkuk plastik tua, hanya berisi beberapa rupiah receh. Matanya bengkak, wajahnya kotor oleh lumpur, dan bibirnya membiru karena lapar. Hati Bapak Agung tercekat. Bayangan gadis kecil itu membangkitkan ingatan yang samar, sangat familiar, namun ia tidak bisa menangkapnya. Lampu lalu lintas menyala hijau, sopir bersiap menginjak gas. Berhenti. Aku mau turun. Bapak Agung buru-buru memerintah. Sopir terkejut, namun tidak berani bertanya, dengan cepat menepikan mobil. Bapak Agung turun, langkahnya berat menuju gadis kecil itu. Suara itu membuat gadis kecil itu terkejut dan mendongak, matanya antara ketakutan dan harapan. Nak, kenapa kamu duduk sendirian di sini? Orang tuamu di mana? Bapak Agung bertanya. Suaranya berat namun penuh wibawa. Gadis itu tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian, suaranya lemah dan bergetar. Saya tidak punya orang tua. Saya sangat lapar, Bapak. Beberapa kata singkat itu cukup membuat Bapak Agung terdiam. Ia berlutut sejajar dengan gadis itu, dengan saksama menatap wajahnya yang mungil dan pucat. Mata gadis itu memancarkan kelemahan dan keputusasaan, namun pada saat yang sama juga menyiratkan ketangguhan yang aneh, seolah ia sudah terlalu terbiasa dengan badai kehidupan. Kamu sudah makan? Bapak Agung melanjutkan bertanya. Gadis itu menggelengkan kepala, tangannya menggenggam erat pakaiannya yang robek, berusaha mempertahankan sedikit kehangatan yang tersisa. Bapak Agung berdiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, memberi isyarat kepada sopir untuk membawakan seporsi nasi hangat dari restoran terdekat. Ketika kotak nasi diletakkan di depannya, gadis itu menatapnya dengan curiga. Seolah tidak percaya bahwa orang asing bisa begitu murah hati. Namun rasa lapar telah mengalahkan semua ketakutan. Gadis itu buru-buru mengambil kotak nasi, mulai makan dengan lahap. Bapak Agung berdiri di sampingnya, diam-diam mengamati, perasaan yang sulit diungkapkan melonjak di hatinya. Bayangan gadis kecil ini mengingatkannya pada masa-masa sulitnya sendiri ketika masih muda, ketika ia harus berjuang sendiri setelah kehilangan keluarganya dalam kecelakaan tragis. Ketika gadis itu selesai makan, Bapak Agung membawanya naik ke mobil, mengabaikan tatapan penasaran orang-orang yang lewat. Gadis itu awalnya ragu, namun kemudian patuh mengikuti. Di dalam mobil, Bapak Agung bertanya lebih banyak tentang keadaannya. Siapa namamu? Mengapa kamu terlantar di jalan seperti ini? Gadis itu menunduk, berkata pelan, nama saya Mentari. Saya tidak punya rumah. Saya tinggal di sini sejak kecil. Bapak Agung merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik suara Mentari. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Takut pertanyaannya akan semakin mengorek luka hati gadis itu. Sebaliknya, ia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Di rumah sakit, para dokter dengan cepat memeriksa Mentari. Hasilnya menunjukkan ia menderita malnutrisi parah, perlu perawatan khusus. Bapak Agung membayar semua biaya lalu membawanya pulang ke kediamannya.
Villa Bapak Agung luas dan megah, namun sudah lama tidak ada kehangatan keluarga. Ketika Mentari masuk, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia dengan ragu berdiri di pintu. Tidak berani melangkah. Jangan takut. Ini rumah Bapak, dan mulai sekarang juga akan menjadi rumahmu, Bapak Agung berkata lembut, menggenggam tangan gadis kecil itu. Hari-hari awal, Mentari masih banyak canggung. Ia tidak terbiasa makan kenyang, tidak terbiasa dengan pakaian bersih, dan apalagi dengan perhatian dari orang lain. Namun perlahan, kelembutan Bapak Agung membuat gadis itu membuka hati. Bapak Agung memutuskan untuk menyekolahkan Mentari, agar ia memiliki kesempatan untuk mengenal dunia baru. Awalnya, Mentari ragu karena takut diejek teman-temannya, namun Bapak Agung selalu ada untuk menyemangati. Ia berkata kepadanya, "Kamu tidak perlu takut apapun. Bapak percaya kamu bisa melakukan segalanya jika kamu berusaha." Kata-kata itu menjadi motivasi besar bagi Mentari. Gadis itu belajar giat. Dan meskipun harus memulai lebih lambat dari teman-teman sebayanya, Mentari dengan cepat menyusul dan bahkan unggul dalam beberapa mata pelajaran. Waktu berlalu. Bapak Agung semakin terikat dengan Mentari. Gadis itu memberinya perasaan yang sudah lama hilang, perasaan dicintai dan diperhatikan seperti seorang ayah. Gadis itu juga mengubah total suasana di rumahnya, mengubah tempat yang dulunya dingin menjadi rumah yang sesungguhnya. Namun, di hati Bapak Agung selalu ada pertanyaan yang belum terjawab. Siapa Mentari? Siapa orang tua kandungnya? Dan mengapa anak seperti dia harus hidup terlantar di jalanan? Ia memutuskan untuk menyelidiki masa lalunya untuk mencari tahu semua yang telah ia alami. Namun ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia temukan akan mengubah seluruh hidup mereka berdua. Perjalanan ia dan Mentari baru saja dimulai, dan rahasia di baliknya masih menunggu untuk terungkap. Namun ia tahu bahwa apapun kebenarannya, ia akan melindungi gadis ini, karena ia bukan hanya anak yang ia selamatkan, tetapi juga satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap. Mentari memulai kehidupan yang sama sekali baru di Villa Bapak Agung. Baginya, itu adalah dunia yang sangat berbeda dari hari-hari mengembara di jalanan. Makanan yang cukup, pakaian bersih, dan terutama perhatian hangat dari Bapak Agung membuatnya merasa seperti hidup dalam mimpi. Namun di dalam dirinya masih ada ketakutan yang samar. Seolah semua yang ia miliki hanyalah sementara dan bisa hilang kapan saja. Bapak Agung, meskipun seorang pria yang serius dan pendiam, namun sejak ada Mentari, ia mulai berubah. Ia meluangkan lebih banyak waktu untuk di rumah, bermain dan berbicara dengan gadis itu. Setiap malam, ia sering menceritakan kisah-kisah tentang hidupnya, tentang masa muda yang penuh kesulitan. Mentari mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan kekaguman. "Bapak, dulu Bapak juga miskin seperti saya?" Mentari pernah bertanya. "Benar, Nak. Tapi hidup ini, asalkan kita tidak menyerah, selalu ada cara untuk berubah," Bapak Agung menjawab, matanya memancarkan keteguhan. Kata-kata itu menjadi motivasi besar bagi Mentari. Gadis itu mulai perlahan beradaptasi dengan kehidupan barunya, tidak lagi ragu atau malu-malu seperti di awal. Ketika bersekolah, ia belajar giat, selalu berusaha agar tidak mengecewakan Bapak Agung. Guru dan teman-teman juga dengan cepat menyukainya berkat kecerdasan dan sifat baiknya. Suatu malam, ketika Bapak Agung sedang bekerja di ruangannya, Mentari masuk, di tangannya ada sebuah foto lama. Itu adalah satu-satunya foto yang ia bawa dari hari-harinya mengembara. Di foto itu ada seorang wanita muda, wajahnya ramah namun matanya sedih. "Bapak, ini ibu saya. Saya tidak terlalu ingat ibu. Hanya ingat ibu sering memeluk saya dan mengatakan ibu mencintai saya," kata Mentari, suaranya tercekat. Bapak Agung mengambil foto itu, menatap saksama wajah wanita itu. Ada sesuatu yang sangat familiar, namun ia tidak bisa langsung mengingatnya. Ia bertanya, "Kamu ingat siapa nama ibumu, atau apapun tentangnya?" Mentari menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu.
Saya hanya ingat ibu bilang harus meninggalkan saya karena tidak ada pilihan lain. Kata-kata Mentari membuat Bapak Agung tidak bisa menahan haru. Ia menatap gadis itu, hatinya dipenuhi rasa sakit. Foto ini bersama kisah Mentari membuatnya bertekad untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Ia tidak hanya ingin mengetahui identitas asli Mentari tetapi juga ingin mencari tahu mengapa anak seperti dia harus menanggung tahun-tahun yang sulit. Sejak hari itu, Bapak Agung mulai diam-diam menyelidiki tentang Mentari. Ia meminta bantuan seorang teman dekatnya yang seorang detektif swasta untuk mencari informasi tentang ibu gadis itu melalui foto dan sedikit petunjuk yang ia berikan. Penyelidikan itu tidak mudah. Karena waktu sudah berlalu terlalu lama dan semua jejak seolah telah terhapus. Sementara itu, kehidupan Mentari terus berlanjut. Gadis itu perlahan menjadi kegembiraan terbesar dalam hidup Bapak Agung. Di pagi hari, ia sering ikut ia berjalan-jalan di taman. Membantunya merawat tanaman bunga dan mengobrol tentang segala macam hal. Mentari memberinya energi baru, membuatnya merasa muda kembali. Suatu hari, detektif kembali dengan informasi penting. Dari foto itu, mereka menemukan bahwa wanita di foto itu pernah tinggal di sebuah desa terpencil bernama Desa Damai dan pernah bekerja di sebuah pabrik kecil. Namun, setelah kecelakaan besar terjadi di pabrik, wanita itu menghilang dan tak seorang pun tahu keberadaannya. Mendengar ini, Bapak Agung merasa hatinya berat. Meskipun ia tahu penyelidikan itu mungkin tidak membuahkan hasil, namun ia tetap tidak ingin menyerah. Selama waktu itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Suatu pagi, ketika Mentari sedang bersiap pergi ke sekolah, ia dihentikan oleh seorang wanita asing di depan gerbang rumah. Wanita itu menatap Mentari tajam, matanya memerah. Ia dengan gemetar bertanya, "Kamu? Namamu Mentari kan?" Mentari mengangguk, hatinya tidak bisa tidak khawatir. Wanita itu membungkuk, air mata mengalir deras, "Kamu adalah bayi yang harus kutinggalkan bertahun-tahun yang lalu." "Ini ibu, Mentari?" Kata-kata itu membuat Mentari terkejut. Ia tidak tahu harus berbuat apa, hanya berdiri di sana menatap wanita itu dengan mata antara terkejut dan campur aduk emosi. Ketika Bapak Agung mengetahui hal itu, ia langsung menemui wanita itu. Setelah mendengar ceritanya, ia menemukan bahwa wanita itu adalah ibu kandung Mentari, bernama Ibu Lestari. Ia bercerita bahwa bertahun-tahun yang lalu, karena kemiskinan dan dipaksa oleh keluarga, ia terpaksa meninggalkan anaknya untuk mencari kehidupan baru. Namun setelah itu, ia terjebak dalam serangkaian peristiwa menyakitkan dan tidak bisa menemukan Mentari lagi. "Saya terus mencari anak itu, tetapi hidup terlalu kejam. Kalau tidak melihat foto Mentari di sebuah artikel berita baru-baru ini, saya tidak akan pernah tahu anak saya masih hidup," kata Ibu Lestari, air mata mengalir deras. Setelah percakapan itu, Bapak Agung dihadapkan pada pilihan sulit. Ia tahu bahwa ibu kandung Mentari telah menanggung begitu banyak penderitaan dan ingin membawanya pulang. Tetapi ia juga tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Mentari. Malam itu, ia duduk di samping Mentari, menceritakan segalanya. Gadis itu mendengarkan, air mata mengalir namun matanya tetap teguh. "Bapak, Bapak adalah orang yang menyelamatkan hidup saya, memberi saya keluarga. Meskipun saya punya ibu kandung, tapi saya tidak akan pernah meninggalkan Bapak." Kata-kata itu membuat Bapak Agung tidak bisa menahan haru. Ia tahu bahwa apapun pilihan Mentari, ia tetaplah cahaya terbesar dalam hidupnya. Kehidupan mereka berubah selamanya. Sejak hari itu, Mentari memutuskan untuk tetap bersama Bapak Agung dan ibu kandungnya, karena ia mengerti bahwa cinta tidak memiliki batasan. Bagi Bapak Agung, ia tidak hanya menemukan seorang putri tetapi juga menemukan kembali makna hidup. Dan bagi Mentari, ia tidak lagi menjadi gadis pengemis yang kelaparan seperti dulu, melainkan seorang gadis yang kuat, penuh kasih sayang. Rahasia masa lalu perlahan ditutup, membuka masa depan yang penuh harapan bagi ketiganya. Setelah bertemu kembali dengan ibu kandungnya, Mentari seolah jatuh ke dalam pusaran emosi yang rumit.
Kebahagiaan menemukan ibu bercampur dengan kebingungan memikirkan kehidupan yang telah ia bangun bersama Bapak Agung. Hari-hari gadis pengemis yang kelaparan, yang harus mengembara di jalanan kini seperti mimpi buruk yang jauh. Namun pertanyaan tentang di mana ia sebenarnya berada terus menghantuinya. Bapak Agung. Dengan naluri seorang ayah yang mencintai tanpa syarat, mengamati Mentari dalam diam. Ia tidak memaksanya untuk segera membuat keputusan. Ia hanya mengingatkannya bahwa apapun pilihannya, ia akan selalu ada di sana, selalu mencintai dan melindunginya seperti hari-hari pertama ia masuk ke dalam hidupnya. Ibu Mentari, Ibu Lestari, sering mengunjungi putrinya di Villa Bapak Agung. Untuk pertama kalinya masuk rumah ini, ia tidak bisa menahan haru melihat bagaimana Mentari dirawat, tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang percaya diri. Ia tak henti-hentinya berterima kasih kepada Bapak Agung. Saya telah kehilangan anak saya selama bertahun-tahun, dan sekarang saya bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Bapak adalah orang yang memberinya kehidupan baru. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak, kata Ibu Lestari, suaranya tercekat. Bapak Agung hanya dengan lembut menjawab. Tidak perlu berterima kasih kepada saya, Mentari bukan hanya orang yang saya bantu, ia telah mengubah hidup saya, mengisi kekosongan yang saya pikir tidak bisa diisi oleh apapun. Namun, pertemuan antara Mentari, ibu kandungnya, dan Bapak Agung tidak selalu berjalan mulus. Meskipun mencintai keduanya, Mentari tidak bisa menghindari konflik batin. Ia ingin meluangkan waktu bersama ibunya untuk menebus tahun-tahun yang terpisah, namun pada saat yang sama juga tidak ingin membuat Bapak Agung merasa diabaikan. Bapak adalah orang yang menyelamatkan saya, tapi ibu adalah orang yang melahirkan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa agar keduanya tidak sedih, Mentari curhat kepada seorang teman dekatnya. Suatu hari, ketika ia sedang membaca koran di ruang tamu, Mentari masuk dengan mata memerah. Ia membungkuk di depannya, berkata, "Bapak, saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin tinggal bersama ibu untuk sementara waktu. Saya tidak ingin Bapak berpikir saya meninggalkan Bapak, tapi saya perlu tahu lebih banyak tentang ibu dan masa lalu saya." Bapak Agung menatapnya, matanya dalam namun tanpa sedikit pun rasa menyalahkan. Ia berdiri, meletakkan tangan di bahu Mentari, berkata, "Nak, Bapak mengerti. Kamu tidak perlu khawatir. Lakukan apa yang kamu rasa benar. Dimanapun kamu berada, Bapak akan selalu menjadi ayahmu." Kata-kata itu membuat Mentari menangis. Ia memeluk erat Bapak Agung. Merasakan kasih sayang yang mendalam yang ia berikan kepadanya. Hari-hari pertama tinggal bersama ibu kandungnya, Mentari merasa semuanya aneh. Rumah kecil di pinggir kota. Meskipun sederhana namun nyaman, sangat berbeda dengan kemewahan Villa Bapak Agung. Ibu Lestari, meskipun telah menanggung banyak kesulitan dalam hidup, tetap mempertahankan senyum ramahnya. Ia menceritakan kepada Mentari kisah-kisah tentang keluarga, tentang ayahnya, seorang pria baik hati namun sayangnya meninggal dalam kecelakaan saat Mentari masih kecil. Ibu salah meninggalkanmu. Tapi saat itu ibu tidak punya pilihan lain. Ibu ingin kamu memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi ibu tidak menyangka pilihan ibu justru membuatmu menderita, kata Ibu Lestari. Air mata mengalir deras. Mentari menggenggam tangan ibunya, berkata pelan, "Ibu, saya tidak menyalahkan ibu. Tapi saya ingin ibu tahu bahwa saya telah dicintai oleh Bapak Agung seperti anak kandungnya sendiri. Jika tidak ada Bapak, mungkin saya tidak akan ada di dunia ini lagi." Sementara itu, di villa, Bapak Agung seolah menjalani hidup lebih lambat. Makan malam hanya ia sendiri. Malam-malam yang sunyi tanpa tawa Mentari membuatnya merasa hampa. Namun ia tidak pernah meneleponnya atau memintanya untuk kembali. Ia ingin gadis itu memiliki waktu untuk menemukan dirinya sendiri dan memahami hubungannya dengan ibu kandungnya. Suatu malam, ketika Bapak Agung sedang duduk di kursi di taman, memandangi langit malam, Mentari tiba-tiba muncul. Ia mendekat, memeluknya erat, berkata, "Bapak, saya pulang. Saya tidak bisa jauh dari Bapak lebih lama lagi. Saya mengerti bahwa meskipun ibu adalah orang yang melahirkan saya
Tetapi Bapaklah yang memberi saya kehidupan. Bapak Agung terharu memeluknya. Matanya berkaca-kaca. Nak, kamu tidak perlu memilih antara Bapak dan Ibu. Keduanya mencintaimu, dan kamu bisa menjadi milik keduanya. Sejak saat itu, Mentari memutuskan untuk menjaga hubungan yang seimbang antara Bapak Agung dan ibu kandungnya. Ia meluangkan waktu untuk keduanya, bersama Bapak Agung mengelola pekerjaan, sekaligus membantu ibunya membangun kehidupan yang lebih stabil. Dengan dukungan Bapak Agung, Ibu Lestari membuka toko jahit kecil, profesi yang pernah ia cintai namun terpaksa ditinggalkan karena kesulitan. Toko jahit itu semakin ramai. Dan Ibu Lestari perlahan menemukan kembali kegembiraan dalam hidupnya. Mentari juga mulai berpartisipasi dalam banyak kegiatan amal, terutama membantu anak yatim piatu. Ia sering berkata kepada Bapak Agung, "Saya ingin membantu anak-anak yang dulu seperti saya. Saya ingin mereka tahu bahwa selalu ada seseorang yang siap mencintai dan melindungi mereka." Kata-kata itu membuat Bapak Agung merasa bangga. Ia tahu bahwa Mentari tidak hanya dewasa dalam pendidikan tetapi juga dalam jiwanya. Suatu hari, ketika ketiga orang itu Bapak Agung, Mentari, dan Ibu Lestari duduk bersama saat makan malam, Mentari menatap mereka, matanya dipenuhi kebahagiaan. Ia berkata, "Saya pikir kehilangan terbesar dalam hidup adalah tidak tahu siapa kita. Tapi sekarang saya menyadari bahwa saya tidak hanya memiliki satu keluarga, tetapi saya memiliki dua keluarga, dan saya akan melakukan segalanya agar keduanya selalu bahagia." Bapak Agung dan Ibu Lestari saling pandang, keduanya mengerti bahwa perjalanan sulit mereka telah membawa pada akhir yang bahagia. Mentari tidak hanya menjadi penghubung di antara mereka tetapi juga simbol kasih sayang dan harapan yang mengatasi segala kesulitan dan jarak. Dan demikianlah, kehidupan mereka terus berlanjut dengan cinta, pengertian, dan masa depan yang penuh harapan. Hari-hari setelah Mentari menemukan kembali ibu kandungnya berlalu dengan tenang namun tidak luput dari tantangan. Menyeimbangkan antara dua keluarga, antara Bapak Agung dan Ibu Lestari, tidak selalu mudah. Namun, dengan ketabahan seorang gadis yang tumbuh dari penderitaan, Mentari selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keutuhan kasih sayang dengan kedua orang paling penting dalam hidupnya. Setiap pagi, Mentari meluangkan waktu di rumah Bapak Agung, membantunya mengurus dokumen kantor. Bapak Agung, meskipun sudah tua, namun tetap mengelola perusahaan dengan gaya yang tajam dan tegas. Ia belajar darinya setiap pelajaran kecil tentang bisnis, setiap keterampilan komunikasi. Bapak Agung bukan hanya seorang ayah tetapi juga guru pertamanya. "Nak, untuk sukses, yang terpenting bukan hanya menjadi kaya tetapi tahu cara membantu orang lain." Bapak selalu percaya bahwa orang yang menanam kebaikan akan menuai hasil yang manis, Bapak Agung sering berkata kepada Mentari dalam percakapan mereka. Sore hari, Mentari kembali ke toko jahit kecil ibunya, membantunya melayani pelanggan atau memperbaiki barang-barang yang belum selesai. Meskipun toko jahit itu tidak besar, namun dengan kesabaran dan keahlian, Ibu Lestari telah mengubahnya menjadi tempat yang familiar bagi penduduk di lingkungan kampung damai. Saat senggang, ibu dan anak itu sering duduk bersama, bercerita dan berbagi isi hati. "Ibu hanya berharap kamu hidup bahagia. Kamu tidak perlu terlalu khawatirkan ibu. Melihatmu dewasa, ibu sudah puas," kata Ibu Lestari, matanya ramah. Mentari tahu bahwa ibunya telah menanggung begitu banyak penderitaan di masa lalu, oleh karena itu ia selalu memberikan perhatian khusus untuk menebus kerugiannya. Namun, hidup tidak selalu mulus. Suatu hari, ketika Mentari sedang bersama Bapak Agung meninjau beberapa rencana ekspansi bisnis, asistennya masuk. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Maaf Bapak, ada masalah serius. Salah satu mitra besar kita baru saja membatalkan kontrak tanpa alasan yang jelas." Bapak Agung mengerutkan kening, segera meminta untuk mencari tahu penyebabnya. Setelah beberapa hari penyelidikan, mereka menemukan bahwa seorang pesaing telah menyebarkan rumor palsu, yang sangat mempengaruhi reputasi perusahaan. Mentari menyaksikan situasi sulit ini, memutuskan untuk membantu Bapak Agung.
Ia menggunakan semua yang ia pelajari darinya, dari cara meyakinkan mitra hingga melindungi citra perusahaan di hadapan media. Meskipun masih muda dan kurang pengalaman, namun kecerdasan dan ketekunannya membantu perusahaan melewati masa sulit. Dalam sebuah rapat dengan mitra, Mentari dengan berani berkata, "Kami bukan hanya perusahaan bisnis. Kami adalah keluarga. Tempat yang mengutamakan kepercayaan. Jika Anda memberi kami kesempatan untuk membuktikannya, saya percaya kita bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar bersama." Kata-katanya dan ketulusan di matanya menyentuh hati mitra. Setelah rapat, mereka memutuskan untuk melanjutkan kerjasama, membantu perusahaan Bapak Agung melewati krisis. Tidak lama kemudian, musibah lain terjadi. Kali ini menimpa keluarga Ibu Lestari. Toko jahit kecil yang ia bangun dengan segenap hati dipaksa dipindahkan oleh perusahaan properti untuk memberi jalan bagi proyek baru. Ibu Lestari dilanda kebingungan, tidak tahu bagaimana harus melindungi tempat yang telah menjadi sumber penghidupannya. Ketika mendengar kabar itu, Mentari segera menemui perwakilan perusahaan properti. Meskipun ia tahu bahwa ia hanyalah seorang gadis muda yang tidak memiliki banyak kekuasaan, namun ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kerja keras ibunya. "Saya tidak menentang pembangunan, tetapi Anda perlu mempertimbangkan nilai orang-orang yang telah terikat dengan tempat ini. Ibu saya telah mengubah toko jahit kecil itu menjadi seluruh kehidupannya. Saya tidak bisa membiarkan Anda merampasnya," kata Mentari, suaranya tegas. Setelah beberapa kali negosiasi, perusahaan properti setuju untuk mencari lokasi lain untuk proyek tersebut, sekaligus membantu Ibu Lestari merenovasi toko jahitnya. Ibu Lestari tidak bisa menyembunyikan harunya ketika mengetahui bahwa putrinya sendirilah yang telah membela tempat yang ia cintai. Waktu berlalu, tantangan perlahan surut. Memberi tempat bagi hari-hari yang damai dan bahagia. Mentari tidak hanya membantu Bapak Agung mengembangkan perusahaan tetapi juga bersama ibunya mengembangkan toko jahit menjadi merek yang dicintai. Meskipun sibuk, ia tidak pernah melupakan nilai-nilai inti yang diajarkan Bapak Agung dan Ibu Lestari, rasa syukur, kasih sayang, dan ketekunan. Suatu hari, ketika ketiganya duduk bersama di taman kecil, Bapak Agung tiba-tiba berkata, "Mentari, kamu tahu hal yang paling membuat Bapak bangga? Itu adalah melihatmu tumbuh dewasa. Tidak hanya dalam pendidikan atau karir tetapi juga dalam jiwamu. Kamu telah melakukan lebih banyak dari yang pernah Bapak harapkan." Mentari menggenggam tangannya, berkata pelan, "Bapak, saya hanya mengikuti apa yang Bapak ajarkan. Jika tidak ada Bapak, saya tidak akan ada hari ini." Ibu Lestari duduk di sampingnya, tersenyum menatap keduanya. "Kita telah mengalami banyak kehilangan. Tapi akhirnya keluarga tetaplah yang terpenting. Saya sangat bahagia memiliki kalian berdua dalam hidup saya." Sejak hari itu, Mentari bersama Bapak Agung dan Ibu Lestari memulai sebuah perjalanan baru, perjalanan menyebarkan kasih sayang. Mereka bersama-sama mendirikan sebuah yayasan amal, membantu anak yatim piatu dan orang-orang yang kurang beruntung. Mentari, yang dulunya seorang gadis pengemis yang kelaparan, kini menjadi simbol harapan dan kebaikan hati. Dalam sebuah acara peresmian Yayasan Amal, Mentari berdiri di depan keramaian tamu, memegang mikrofon dan berkata, "Dulu, saya hanyalah seorang anak yang tidak punya apa-apa. Namun berkat Bapak Agung, Ayah yang luar biasa, dan Ibu Lestari, ibu yang melahirkan saya menjadi seperti sekarang ini. Saya ingin berterima kasih kepada mereka tidak hanya karena telah memberi saya keluarga tetapi juga karena telah mengajarkan saya bahwa kasih sayang dapat mengatasi segala kesulitan." Seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan dengan hangat. Anak-anak yatim piatu menatap Mentari dengan mata penuh kekaguman, seolah menemukan harapan bagi diri mereka sendiri. Bapak Agung dan Ibu Lestari berdiri di belakang, menatap Mentari dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Kehidupan mereka, dari hari-hari yang penuh kesulitan, kini telah menjadi kisah indah tentang cinta, pengorbanan, dan keyakinan akan hidup. Dan demikianlah, mereka terus hidup tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain.
untuk menyebarkan api kasih sayang kemana-mana. Waktu berlalu dengan tenang, kehidupan Mentari, Bapak Agung, dan Ibu Lestari semakin bahagia. Setelah berbagai badai, kini mereka telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam ikatan kasih sayang suci yang mereka bangun bersama. Keluarga bukan hanya tempat untuk kembali tetapi juga cahaya yang menerangi jalan di depan, membantu mereka melewati masa-masa tersulit dalam hidup. Mentari, dari gadis pengemis yang kelaparan dulu, kini telah menjadi gadis yang kuat dan mandiri. Tidak hanya membantu Bapak Agung mengelola perusahaan, ia juga memainkan peran penting dalam mengembangkan yayasan amal yang mereka dirikan bersama. Yayasan harapan mereka tidak hanya menyediakan beasiswa bagi anak-anak miskin tetapi juga mendukung pekerja yang kurang beruntung, memberikan kesempatan bagi mereka yang dulu seperti Mentari tidak punya apa-apa selain keinginan untuk hidup. Meskipun sibuk, Mentari selalu meluangkan waktu untuk keluarga. Setiap malam, ia kembali ke villa tempat Bapak Agung tinggal. Mengobrol dengannya tentang proyek-proyek baru, tentang bagaimana membantu lebih banyak orang. Bapak Agung, meskipun sudah tua namun tetap bugar. Ia sering duduk di samping meja kerja. Dengan hati-hati meninjau setiap rencana yang diajukan Mentari. Nak, Bapak tidak hanya melihat diri Bapak dalam dirimu, tetapi juga melihat impian-impian yang pernah Bapak miliki tetapi belum bisa wujudkan. Kamu sedang melakukan hal-hal besar yang selalu Bapak harapkan, Bapak Agung berkata, matanya bersinar bangga. Kata-kata itu selalu menjadi motivasi terbesar bagi Mentari. Ia tahu bahwa setiap pencapaiannya hari ini memiliki bayangan Bapak Agung, ayah yang ia hargai lebih dari siapapun. Sementara itu, Ibu Lestari melanjutkan kehidupan sederhana namun bahagia di toko jahit kecilnya. Toko jahit itu bukan hanya tempat ia mencari nafkah tetapi juga tempat ia menanamkan kasih sayang pada setiap jahitan. Pelanggan yang sering mampir tidak hanya untuk memesan pakaian tetapi juga untuk mengobrol dengannya, berbagi cerita kehidupan sehari-hari. Setiap kali Mentari mengunjungi ibunya, ia merasakan kedamaian di sana. Meskipun tidak mewah, rumah kecil Ibu Lestari selalu dipenuhi tawa dan kehangatan. Ibu dan anak itu sering duduk bersama, Ibu Lestari menceritakan kisah-kisah lama. Sedangkan Mentari berbagi hal-hal yang ia pelajari dari kehidupan. Ibu, saya beruntung memiliki ibu dan Bapak Agung. Saya merasa memiliki dua keluarga, dan itu adalah hal terbaik yang saya miliki. Kata Mentari, matanya berbinar. Ibu Lestari menggenggam tangan putrinya, tersenyum, kamu adalah kebanggaan terbesar ibu. Kamu telah mengubah kehilangan masa lalu menjadi harapan bagi banyak orang. Dokter memberitahu bahwa kesehatan Bapak Agung sudah menurun drastis karena usia dan bertahun-tahun bekerja terlalu keras. Meskipun tidak membahayakan nyawa, namun ia perlu lebih banyak istirahat dan menghindari stres. Mendengar nasihat dokter, Mentari memutuskan untuk membujuk Bapak Agung mengurangi pekerjaannya. Awalnya ia menolak, karena ia selalu merasa bahwa ia perlu terus bekerja untuk membantu lebih banyak orang. Namun di hadapan ketegasan Mentari, ia akhirnya setuju. Bapak telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk bekerja. Sekarang saatnya Bapak menikmati hasilnya dan hidup bahagia bersama saya dan ibumu, kata Mentari, matanya penuh ketulusan. Bapak Agung tersenyum mengangguk. Kamu benar. Bapak akan menuruti perkataanmu. Bapak sudah memiliki kamu di samping Bapak, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Upacara peringatan Yayasan Harapan berlangsung dalam suasana hikmat dan mengharukan. Ratusan orang hadir. Mulai dari anak-anak yang pernah menerima beasiswa hingga pekerja yang telah dibantu oleh yayasan. Di atas panggung, Mentari berdiri di samping Bapak Agung dan Ibu Lestari. Mewakili keluarga yang tidak sempurna namun penuh cinta dan harapan. Mentari berpidato di hadapan keramaian, suaranya penuh emosi. 5 tahun yang lalu, saya hanyalah seorang anak yang tidak punya apa-apa. Namun berkat Bapak Agung, ayah yang luar biasa, dan Ibu Lestari, ibu yang melahirkan saya menjadi seperti sekarang ini.
Saya ingin berterima kasih kepada mereka tidak hanya karena telah memberi saya keluarga tetapi juga karena telah mengajarkan saya bahwa kasih sayang dapat mengatasi segala kesulitan. Seluruh aula bertepuk tangan dengan meriah. Anak-anak yatim piatu menatap Mentari dengan mata kagum, seolah menemukan harapan bagi diri mereka sendiri. Setelah upacara, Mentari bersama Bapak Agung dan Ibu Lestari kembali ke rumah. Ketiganya duduk bersama di taman kecil, tempat bunga-bunga yang ditanam Bapak Agung sedang mekar. Mereka tidak banyak berbicara. Hanya menikmati momen damai itu. Bapak Agung menggenggam tangan Mentari, berkata pelan, "Nak, kamu telah melakukan hal-hal yang tidak pernah Bapak berani impikan. Kamu tidak hanya mengubah hidupmu tetapi juga mengubah hidup banyak orang lain." Mentari tersenyum, menggenggam erat tangannya. "Bapak, saya hanya berjalan di jalan yang Bapak tunjukkan. Semua yang saya lakukan berkat Bapak dan Ibu." Ibu Lestari duduk di sampingnya, menatap keduanya, matanya penuh kebahagiaan. Waktu terus berlalu. Keluarga kecil mereka terus hidup dalam cinta dan pengertian. Meskipun hidup masih banyak tantangan, namun mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi segalanya. Dan demikianlah kisah mereka berakhir, namun nilai-nilai yang mereka berikan satu sama lain dan kepada orang-orang di sekitar akan selamanya ada seperti lampu yang menerangi jalan di depan. Mengingatkan bahwa kasih sayang adalah kekuatan terbesar untuk mengatasi segala kesulitan dan membuat hidup bermakna.